Oke. Sebenarnya antara dua bagian ini tidak salah, Pak. Sama-sama benar. Hanya mungkin cara mengcapture-nya agak sedikit saya coba clearkan ya. Jadi benar, HR itu sebenarnya kalau kita lihat fungsinya, itu dia tidak bisa sampai ke ranah dalam perbaikan perubahan perilaku. Gitu ya. Karena perbaikan perilaku itu ada di mana? Nah, ingat, kita punya 3 T, O. Nah, ini perlengkapan kerja kita. Apa ini? T pertama. Perlengkapan kerja loh nih. Bukan. Bukan. Iya betul. 100.000. Tugas, Pak. Setiap orang yang bekerja di OMS selalu dapat tugas. Ya kan? Yang kedua, tanggung jawab. Semua orang yang masuk di semua level pasti dapat ini. Khusus yang sudah leader dapat yang terakhir. Apa ini? Otoritas. Nah, 100.000 ya. Tapi ingat, otoritas itu harus diisi. Nah, ini diisi ya. Masih hati-hati nih. Banyak atasan punya otoritas, tapi nggak ada isinya. Kosong. Makanya bawahan nggak takut, bawahan susah diatur, tuh berarti artinya ada yang something. Pertanyaan saya begini. Kalau semua beban ya, misalnya ada karyawan bermasalah, HR, karyawan ini, HR. Nggak apa-apa. Saya punya pengalaman begitu dulu. Saya pernah disidang sama satu manajemen. Saya dipanggil masuk ruangan, manajer produksi, manajer ini semua sama direksinya kumpul. Saya disidang, Pak, terus terang, ini ada komplain dari teman-teman manajer. Katanya orang kenapa lebih takut Bapak sebagai HR dibanding para manajer. Jadi saya diklaim orang lebih takut kalau saya ngomong, kalau saya ngatur di lapangan dibanding para manajer. Wah, saya tenang, saya bilang ini. Oke, saya coba jelaskan, saya bilang. Siapa yang seringkali kalau SP ngasih surat SP minta HRD? Saya, Pak Ngacung. Siapa yang ada karyawan bermasalah kasih HRD? Ngacung para manajer. Ingat, Pak, ketika Bapak melepaskan semua itu ke HRD akan jadi orang yang ditakuti dibanding Bapak. Karena apa? Otoritas harus diisi dengan teguran. Kita yang negur, Pak. Value juga sama. Kita yang nanamin value, bukan HRD. Supaya otoritas kita penuh. Kalau otoritas kita penuh, orang lihat kita sebagai, ini bos saya nih, ini harus saya ikutin nih. Bukan HRD. Ini kejadian nyata, Pak. Saya sampaikan ke depan semua diem. Malah dimarahin sama direksinya. Kalian ini lain kali lah semuanya. Saya bilang, saya kan nggak ngapa-ngapain. Karena saya diminta tolong untuk manggil orang bermasalah, negur orang, SP orang, dan sebagainya. Orangnya takut sama saya, toh. Karena otoritas dari Bapak semua pindah ke saya. Padahal otoritas itu harus Bapak miliki. Powernya. Negor itu power kita loh. Gitu ya. Sekarang saya tanya. Kalau kita punya kucing. Kucing itu akan taat pada siapa? 100.000. Dalam benak mereka, Pak, ingat. Kalau kita gini ya, kucing doang. Iya. Ya. Jadi bisa kebayang nggak, Pak? Ya. Binatang yang mamalia tahu siapa yang ngasih makan, berarti dia patuh sama yang ngasih makan. Nah, kenapa otoritas itu penting? Kalau Bapak negor orang, manggil orang, coaching orang, support orang, apresiasi orang, sama dengan Bapak kasih makan. Sehingga membuat mereka patuh. Oke, ini bos saya. Nah, kuncinya gitu, Pak. Nggak salah juga. Tapi saya setuju, HR juga ada peran. Karena ini kan dua pihak ya. Karena HR yang punya semua perlengkapan perang, Pak. Ibaratnya HR itu bagian logistiknya. Logistik dan persenjataan. Bapak butuh apa? Ini kalian bermasalah. Pak, ada teknik coaching. Coachingnya gini, Pak. Ini formnya Bapak isi, nanti kasih ke saya ya. Wah, ini karyawan saya kurang berkinerja. Pak, ini penilaian kinerjanya, Pak. Kalau saya begini, ini ada lagi, Pak, alatnya. Jadi, HR itu memberikan alat.
Tapi yang pakai alat siapa? Nah, ini masalahnya. Yang pakai alat ya semua manajernya, bukan HRD, Pak. Itu kira-kira saya coba menengahi seperti itu, Pak. Ini pengalaman real ya, jadi saya perlu sampaikan seperti itu. Itu kira-kira. Ini juga jadi satu pemahaman bareng ya, Pak ya, sepakat ya, bahwa HRD itu fungsinya database. Walaupun nanya orang apa aja, track record punya semua ya. Pernah di SP kapan, pernah ini kapan, pernah mutasi kapan, semua ada. Tenang aja Pak, tinggal telepon. HRD minta dong datanya, seret. HRD, gua ada ini nih. Apa nih, orang udah susah banget masalahnya. Tenang Pak, saya ada SP 3. Aturannya tegak jelas kok, aturan perusahaan. Bapak lakukan, kita yang kasih SP. Nah, Bapak ngomongnya, SP-nya keluar dari HR, itu yang benar Pak, bukan Bapak ngasih SP. Itu kan kombinasi gitu ya. HR yang ngeluarin secara resmi, dari HRD Anda dikena syarat peringatan nomor pertama. Tapi yang negor Bapak, bukan HRD, harusnya begitu. Jadi, ininya penuh, otoritasnya penuh. Nah, gitu kira-kira. Itu Pak ya? Gitu ya? Oke. Ya, baik. Ini berkaitan dengan nepotisme ya. Sekarang saya tanya, nepotisme itu salah atau enggak? Tidak sepenuhnya. Enggak sepenuhnya salah, Bang. Dinasti juga. Problemnya nih sekarang nih ya. Problemnya seringkali kadang-kadang kalau sudah titipan, lalu kita otoritasnya seakan-akan ngeri nih. Nggak bisa, Pak. Makanya itu kombinasi dari semua timnya harus kuat. HR-nya, personalianya, sama ini harus kuat. Bahwa mau titipan kek, mau apa kek, selama dia ngikutin aturan perusahaan, oke. Selama dia ngikutin value perusahaan, oke. Selama ada masalah di sini, sorry. Perjanjian kerjanya harus clear. Sehingga nggak ada beban psikologis buat semua orang untuk membuat, aduh ini titipan gimana ya, no problem. Nah itu juga harus atas persetujuan sampai level tingkat atas. Kita sepakati. Even saya juga kadang-kadang di BUMN juga banyak tuh Pak, titipan pejabat, titipan direksi segala macam. Waktu saya udah bilang begitu, mereka punya aturan baru Pak tenang kita sekarang. Kenapa? Ya karena dulu deg-degan Pak, kalau titipan rasanya ini orangnya jadi ngelunjak, kita mau negor salah, enggak, sekarang nggak ada ampun. Tegor ya tegor, salah ya salah. Tapi permainan di lapangan apa? Bukan permainan sendiri, atasannya enggak, timbul Pak. Personaliannya juga ikut kuat. HR-nya juga kuat, gitu kan ya. Itu semua kuat, Pak. Jadi sama-sama, pokoknya kalau ada yang mengintervensi soal titipan, nggak ada peduli. Nah, gitu kira-kira. Saran saya gitu, Pak. Itu sistemnya harus dibuat dulu. Ya, terutama saya ngerti di banyak daerah ya. Itu mau nggak mau titipan tuh nggak salah sih enggak. Selama dia bagus, why not? Saya di kantor ada 3 orang titipan, Pak. Satu titipan dari tukang pijat ya, tukang pijat ya. Suka mijat kan? Wah, ada orang nggak ada. Bagus. Bagus, kerjanya bagus.